Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kesempatan pagi ini kita bertatap muka kembali yang melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah ridhoi selalu langkah ikhtiar kita menambah ilmu, ya, coba berikhtiar lebih maksimal di dalam memanfaatkan kesempatan waktu hidup kita di dunia ini. Karena bagaimanapun tidak ada yang paling tahu mengetahui kapan akan berakhirnya kehidupan, bahkan dirinya sendiri tidak akan tahu kecuali Allah, ya. Saya punya sahabat juga baru kemarin sore ya dimakamkan gitu ya, yang biasanya masih ya sedang guru dan sebagainya, ya sama sepantaran usianya ya. Jadi itulah memang bahkan orang-orang yang lebih muda kadang Allah ambil lebih dahulu. Tidak ada yang mampu menjamin. Oke, kita mulai ya dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga lancar ikhtiar dan semua amal soleh kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Baik, kita pagi ini akan membahas ya lanjutan dari yang kemarin tentang fungsi ya kelembagaan di dalam lembaga peradilan Islam, dan alhamdulillah sudah mendiskusikan dengan sangat bagus. Pagi ini kita lanjutkan diskusi kita tentang syarat wewenangnya hakim serta proses pengangkatan ya, regulasi pemberhentiannya, dan itu menjadi capital, menjadi pengetahuan bagi teman-teman khususnya yang di prodi ini ya, hukum keluarga Islam, karena ya salah satu lahannya untuk berapresiasi berkhidmah ke depan bagi teman-teman alumni adalah di Departemen Agama, di Pengadilan Agama, yang menjadi advokat juga, bahkan kemudian di wilayah-wilayah yang lain pendidik juga menjadi hal yang bisa dipilih. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini menjadi penting ya, terutama tentang syarat hakim, kewenangan dan sebagainya. Gitu. Karena ini juga nanti kalau bagi teman-teman yang sudah semester 6 sudah mesti mempersiapkan diri kan di situ. Ya, dan mudah-mudahan secara teori memberikan bekal untuk kemudian di dalam praktek nanti kan ada PPL juga ya teman-teman di pengadilan agama, di samping kemudian nantinya bisa berkiprah di sana. Baik, untuk efektivitas waktu ya dan kedalaman materi, nanti setelah ini juga saya tambahkan materinya bila mana memungkinkan ya. Waktu selanjutnya kita berikan untuk kelompoknya Mbak Ayu ya. Dan teman-teman silahkan yang belum dihidupkan kameranya, masih memungkinkan silahkan dihidupkan. Yang belum absen jangan lupa sambil absen ya, sehingga nanti bisa lebih tertata secara prosedur pembelajaran kita. Silahkan Mbak Ayu, waktu kita berikan sepenuhnya. Ya, silahkan. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Yang terhormat Ustadz Jainur Rasid selaku dosen mata kuliah sejarah peradilan agama, serta tak lupa kepada teman-teman mata kuliah sejarah peradilan agama yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya berupa kesehatan
sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara daring pada pagi hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mas Yoga, itu suaranya ada suara apa tuh? Burung ya atau apa? Enggak ada Ustaz. Suara apa ya Ustaz? Ada agak gemericik gitu. Oh, oh. Atau mungkin di utek-utek ya ininya headsetnya ada. Udah ya Ustaz. Yang lain gimana teman-teman? Ada kayak suara kresek gitu ya? Iya, Tat. Ada ya Tat. Ngoni-ngoni. Ya di utak-utak tuh Mas. Mungkin kemreseknya itu apa gitu ya? Nah, juga. Nah, dicabut, dicolokin lagi, ya disebul Fatihah-Fatihah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Suara kompresor. Bisa saya lanjut ya? Itu sampean pakai dua ini handphone, enggak? Enggak, Ustaz. Ya ya. Ya silahkan, monggo. Agak ini memang agak ada sih. Tak pikir suara burung parkit atau apa. Masih saya lanjut ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yoga Akbar Arifin sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kelompok 2 pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini adalah peran dan wewenang hakim beserta pengangkatan dan pemberhentiannya. Sebelum presentasi kita mulai, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Pertama, Ayu Sri Wahyuningsi, yang kedua Siti Nursiah Najibah, yang ketiga Muhammad Zulfikar, dan yang keempat Yoga Akbar Arifin, yang kelima Reza Maulana Firmansyah. Adapun susunan acara presentasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini diantaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh para pemateri, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok 2. Sebelum itu saya akan membacakan skema pembahasan dari diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada pengertian syarat dan wewenang hakim, yang kedua syarat dan wewenang menjadi hakim, yang ketiga pengangkatan hakim, yang terakhir yaitu pemberhentian hakim. Menghilang suaranya Mas Nin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kepada pemateri yaitu Ayu Sri Wahyuningsih, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Untuk materi pertama yakni tentang pengertian syarat dan wewenang hakim. Pengertian syarat dan wewenang hakim. Syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu.
Sedangkan syarat menurut KBBI itu merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Sedangkan hakim kata hakim sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang sepadan dengan kata qadhi yang berarti memutus. Hakim juga dapat diartikan sebagai seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persengketaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian syarat hakim itu sesuatu yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang hakim, dan apabila sesuatu tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang tersebut tidak dapat dijadikan menjadi seorang hakim. Adapun untuk pengertian wewenang itu adalah suatu kekuatan pemerintah orang lain atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya yakni syarat dan wewenang untuk menjadi hakim. Dalam kitab fikih klasik terdapat perbedaan di antara para ulama, yakni mengenai jumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat menjadi seorang hakim. Kalau menurut menurut Al-Mawardi, seseorang itu dapat diangkat menjadi hakim itu apabila memenuhi 7 syarat. Di antaranya itu kayak laki-laki balik, terus mempunyai akal, terus merdeka, Islam, sehat pendengaran dan penglihatan, terus yang terakhir yakni mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, sedangkan menurut Imam An-Nawawi sendiri itu syarat untuk menjadi hakim itu ada 10 syarat. Yakni di antaranya ada Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berkata, mempunyai kemampuan, dan yang terakhir yakni mujtahid. Berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan di atas menurut menurut Al-Mawardi dan Imam Nawawi dapat disimpulkan itu bahwasanya syarat-syarat untuk menjadi hakim dalam Islam di antara satu ulama dengan ulama lain itu mempunyai kesamaan. Di antaranya yaitu Islam. Seorang hakim itu harus beragama Islam. Karena Islam itu menjadi syarat diterimanya suatu kesaksian. Orang kafir itu tidak boleh menjadi hakim untuk kaum muslimin. Imam Abu Hanifah sendiri itu berpendapat bahwasanya orang kafir itu boleh diangkat menjadi hakim itu hanya untuk orang kafir. Kendati pengangkatan orang kafir tersebut terjadi dalam tradisi penguasa, namun pengangkatannya adalah pengangkatan menjadi pejabat dan bukan menjadi hakim. Terus yang kedua ada berakal. Yang dimaksud berakal di sini yaitu seorang hakim itu haruslah mempunyai akal. Berakal di sini itu tidak cukup dengan hanya sekedar dipandang telah mukallaf, akan tetapi mempunyai akal untuk mengetahui perintah, hal-hal yang penting, mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa, sehingga apabila hakim tersebut itu dihadapkan dengan masalah-masalah yang sulit, ia dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga yakni ada laki-laki. Untuk syarat dalam menjadi hakim itu harus laki-laki. Untuk syarat ini itu para ulama berbeda pendapat. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan dengan tegas bahwasanya itu perempuan tidak boleh menjadi hakim karena tidak berhak untuk menduduki jabatan tersebut. Pendapat Imam Syafi'i itu juga disetujui dengan Imam Malik. Sedangkan Imam Hambali dan pengikutnya Imam Hambali juga
menyetujui tentang pendapat Imam Syafi'i tersebut. Sedangkan untuk Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya itu wanita boleh untuk menjadi hakim. Akan tetapi wewenang pengadilannya itu harus dibatasi untuk kasus-kasus tertentu saja. Namun Ibnu Jarir mengungkapkan bahwa dengan membolehkan wanita memutuskan semua kasus hukum, akan tetapi tersebut ditolak oleh ijma. Yang keempat ada adil, terus mujtahid, dan yang terakhir yakni sehat panca indera. Setelah kita mengetahui syarat-syarat hakim untuk menjadi hakim dalam Islam, di Indonesia sendiri itu untuk dapat diangkat menjadi hakim terdapat syarat-syarat juga seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni yang berbunyi, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yakni warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Terus selanjutnya pegawai negeri, sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, berumur serendah-rendahnya 25 tahun, dan yang terakhir berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak cedera. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya. Itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang hakim. Itu tidak dipenuhi, maka seorang tidak dapat menjadi seorang hakim. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu seha, waktu, dan layar. Saya persilakan. Materi yang kedua yaitu syarat dan wewenang hakim. Wewenang hakim. Secara umum, wewenang seorang hakim adalah meneliti sebab-sebab serta menetapkan hukum berdasarkan sebab-sebab tersebut. Menurut Abu Ya'la Al-Farra, secara umum, kewenangan hakim dalam menyelesaikan masalah ada 10. Yaitu, yang pertama, menyelesaikan persengketaan, pertengkaran, dan permusuhan. Yang kedua, mengambil hak dari orang yang menahannya serta memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Setelah melalui proses peradilan dengan adanya pengakuan dan bukti. Yang ketiga, mengurus keadaan orang yang tidak diperbolehkan bertasaruf karena masih kecil atau gila. Yang keempat, mengawasi harta wakaf dengan menjaga harta asli dan mengembangkannya serta membelanjakannya dengan jalannya. Yang kelima, melaksanakan wasiat sesuai dengan kehendak orang yang mewasiatkannya. Yang keenam, mengawinkan wanita yang tidak mempunyai wali. Yang ketujuh, melaksanakan hukum had. Yang kedelapan, mengurus hal-hal yang berhubungan dengan memeriksa keadaan saksi-saksi, mengawasi petugas-petugas yang menjadi bawahannya. Yang ke-10, menyamakan hukum antara orang yang kuat dengan yang lemah, yang mulia dengan yang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam pemutusan hukumnya. Sedangkan menurut Al-Mawardi, secara khusus wewenang hakim ada 5, yaitu yang pertama,
Wewenang hakim yang terbatas pada 2 orang yang sedang berperkara dalam kasus tertentu, maka hakim tersebut tidak boleh mengadili selain keduanya. Yang kedua, wewenang khusus berdasarkan materi hukum, seperti pengkhususan hakim terbatas pada hutang piutang, perkawinan, atau sejumlah harta. Yang ketiga, wewenang khusus berdasarkan tempat pada suatu daerah, maka ia hanya berwenang menjadi hakim pada daerah tertentu, tidak untuk daerah lain. Yang keempat, wewenang hakim untuk mengadili perkara bagi penduduk suatu daerah dan pendatang ke daerah tersebut. Karena penduduk dan pendatang sama di mata hukum, namun bisa saja wewenang seorang hakim dibatasi hanya pada penduduk saja tanpa pendatang. Yang kelima, wewenang hakim untuk melakukan peradilan hanya terbatas pada hari-hari tertentu, maka ia berwenang untuk melakukan peradilan pada hari-hari yang lain. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 25 ayat 3 dikatakan bahwasanya peradilan agama itu berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Pengangkatan hakim. Dalam agama Islam, seseorang tidak dapat mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi seorang hakim, kecuali dalam keadaan darurat. Seseorang dapat diangkat menjadi hakim apabila yang mengangkat seseorang tersebut adalah khalifah atau mereka yang diberi kuasa oleh khalifah tersebut. Menurut Ibnu Farhun, seperti yang dikutip oleh Abdullah Al-Adwah, yakni bahwa hak dan kuasa untuk mengangkat hakim dibolehkan dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama, mengangkat oleh Amirul Mukminin atau salah seorang dari gubernurnya. Yang kedua, pengangkatan oleh mereka yang bersifat adil, berilmu, dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia itu sendiri, pengangkatan hakim khususnya di pengadilan agama. Seorang hakim dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri Agama berdasarkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Sekian pemaparan materi yang kedua dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh SSEH. Selanjutnya, Muhammad Zulfikar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk moderator. Materi selanjutnya adalah pemberhentian hakim. Seorang pemerintah mempunyai suatu hak untuk memberhentikan seorang hakim dari jabatannya. Namun, pemberhentian tersebut haruslah dengan sebab-sebab yang jelas. Adapun sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah gila, dan yang kedua adalah sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang menyebabkan seorang hakim tersebut menjadi cacat, sehingga hakim tersebut tidak dapat bergerak lagi dan menghalanginya untuk menjatuhkan putusan. Dan sakit tersebut sudah tidak dapat ada harapan lagi untuk sembuh. Namun, apabila masih ada harapan untuk disembuhkan, atau sakit tersebut hanya membuatnya tidak mampu bergerak, tetapi tidak menghalanginya untuk menjatuhkan putusan, maka hakim tersebut tidak akan dipecat. Yang selanjutnya adalah mengingkari janji jabatan hakim. Jika seorang hakim mengingkari jabatannya, misalnya ia mengaku bukan hakim tanpa ada sebab untuk membolehkannya untuk menyembunyikan jabatan tersebut, maka dengan sendirinya ia telah terpecat. Berbeda halnya jika pemerintah yang menafikan bahwa ia bukan seorang hakim, maka ia akan dapat terpecat dengan sendirinya.
Selanjutnya adalah fasik. Sebagaimana prosedur pengangkatan hakim, pemerintahan hakim juga dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 15 ayat 1A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun pemerintahan hakim menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perbuatan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, itu ada 3, yakni pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan selanjutnya adalah pemberhentian sementara. Mungkin cukup. Ya, materi yang terakhir itu dari Muhammad Rizal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Iya, ini meneruskan yang tadi. Tadi ada 3 ya, pemberhentian dengan hormat, 2 pemberhentian dengan tidak hormat, dan 3 pemberhentian sementara. Yang dimaksud pemberhentian dengan hormat, pemberhentian hakim secara hormat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Pasal 18 Ayat 1 Tahun 2009. Adapun sebab-sebab hakim diberhentikan secara hormat adalah atas permintaan sendiri secara tertulis, sakit jasmani maupun rohani terus-menerus, telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama, tidak cakap dalam menjalankan tugas. 2. Pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian hakim dengan cara tidak hormat telah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun alasan-alasan yang menjadikan hakim diberhentikan dengan tidak hormat adalah dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. 3. Pemerintahan sementara. Untuk pemerintahan hakim sementara ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 21. Adapun bunyi Undang-Undang Nomor 50 Pasal 2009 Pasal 21 tersebut yaitu 1. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf B, C, D, E, F dalam diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. 1A. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. 2. Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat 2. 3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 6 bulan. Adapun sebab hakim diberhentikan sementara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 22 yaitu apabila terhadap seorang hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Adapun seorang hakim dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tanpa tahanan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Teman-teman, kita telah mendengarkan
pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambah atau menanggapi, silahkan untuk on mic ataupun bisa ditulis di kolom chat. Waktu dan layar saya persilahkan. Ingin bertanya Kak moderator. Silahkan. Tadi disebutkan ya, salah satu indikator syarat menjadi hakim itu kan menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 itu kan diantaranya berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Nah, kecakapan tersebut ini bisa ditilik dari mana ya? Parameternya itu dilihat dari mana? Apakah dari sebuah pengakuan dirinya sendiri atau pengakuan orang lain? Atau malah dari surat keterangan begitu? Mungkin hanya itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Fendi atas pertanyaannya. Dari kelompok 2 akan dahulu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Sukma Fitri ya. Mengenai tadi pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang poin berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela ya. Untuk sikap tersebut itu kan seorang hakim itu juga mempunyai kode etik. Jadi nanti itu ini menurut pendapat saya, nanti kalau mungkin ada salah atau gimana bisa dibetulkan. Seorang hakim untuk menjadi hakim itu seorang itu pasti mempunyai kode etik dan pedoman perilaku kepada hakim, di mana nanti kalau dia itu melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, maka bisa jadi dia diberhentikan secara sementara. Adapun etika dan kode etik hakim itu sendiri itu bersifat universal, terdapat di negara maupun dan di masa yang lalu karena mengatur nilai-nilai moral. Kaidah-kaidah penentuan serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogianya itu dipegang oleh hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk selanjutnya itu butir-butir etika tersebut oleh para ahli itu dijabarkan lebih lanjut berupa standar etika yang lebih konkret berisikan sifat dan sikap utama hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Jadi untuk sifat hakim yang berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela itu dapat dinilai mungkin dari pandangan sebelum seseorang diangkat menjadi hakim, tentu kan ada musyawarah. Ada musyawarah di antara para yang berwenang tersebut untuk menentukan siapa yang akan menjadi hakim selanjutnya. Nah, mungkin dari sikap yang dinilai tersebut bisa sikap yang dimiliki, mungkin kayak misalnya ya, Mbak Dini ini mau diangkat menjadi hakim. Sebelumnya udah ada bekerja di pengadilan agama. Mungkin kayak imam, yoga, atau siapa itu juga pejabat di pengadilan agama dan dia mempunyai wewenang untuk mempunyai wewenang kayak memberi suara untuk Mbak Sukna ini. Jadi dia nanti kan mesti berpendapat, oh Sukna itu sifatnya gini-gini, dia tuh gini-gini, begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau salah, mohon dibenarkan. Berarti lebih ke pengakuan dari orang lain ya, Mbak Ayu? Ya, bisa dari pengakuan dari orang lain, dan mesti kan ada kode etik tersendiri kan, kayak misalnya jadi hakim itu harus punya sifat ini. Nah, kamu udah punya sifat jujur, berarti kan udah memenuhi seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya
atau menanggapi atau Izin bertanya, Mas Moderator. ya Mas Eli, silahkan. Jadi gini, tadi untuk syarat pemberhentian hakim di PA dan di PTA itu kan ada selisih umur ya, yang mana di PA itu sekitar 65 tahun, sedangkan di PTA itu sekitar 67 tahun. Nah, kenapa selisih itu cuma 2 tahun gitu, padahal perkara-perkara di PTA itu kan condongnya lebih berat gitu kan. Udah itu aja, Mas Moderator. Terima kasih Mas Eli atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 akan diskusi terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Eli. Pertanyaan Mas Eri tadi berkaitan dengan pemberhentian yang dengan hormat ya? Iya, Mbak. Izin menjawab ya Mas ya. Setelah apa kemarin setelah apa sebelum membuat ini kan ya pasti ada diskusi-diskusi dan ada literatur yang kita gunakan. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa bagi ketua, wakil ketua, dan hakim di pengadilan agama itu eh, batasnya itu berumur 65 tahun, sedangkan di pengadilan eh, di peng, hakim di pengadilan tinggi agama itu 67 tahun. Untuk saya pribadi itu belum menemukan alasan mengapa itu cuma selisih 2 tahun. Mungkin ada peraturan tersendiri yang menjelaskan tentang mengapa kok selisihnya itu cuma 2 tahun. Dan mungkin juga udah ada peraturannya, emang sudah peraturannya seperti itu. Dan saya belum menemukan alasan yang tepat mengenai hal tersebut. Terima kasih. Mungkin kalau Mas Eli tahu bisa menambah wawasan kita atau teman-teman yang lain. Oke, Nah, baik, terima kasih. saya nggak tahu, Mbak. Makanya saya nanya. Ya, berarti sama. Kita sama-sama tidak tahu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Ayu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang menambah ya atau menanggapi ya dari jawaban dari kelompok 2. Baik, kalau tidak ada yang menambah atau kita langsung ke soal yang pertanyaan yang terakhir ya.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, pemaparan materi dari kelompok 2, sampailah kita di penghujung acara, ya ini penutup. Mari kita tutup presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Saya sebagai moderator, kesalahan saya baik perbuatan maupun tutur kata saya disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Mas juga ya, dan teman-teman tim, ada Mbak Ayu dan lainnya, presentasi yang bagus dan juga sharing yang bagus. Oke, kalau Rabu begini biasanya habis mata kuliah ini ada mata kuliah lain lagi. Ada Ustaz. Jam berapa langsung? Setelah ini kah? Jam 8.40. Oh langsung ya, oke. Ya kalau begitu besok kita mulai ini ya, ya cukuplah kayaknya, nggak harus ini sekali juga. Insya Allah udah cukup, nanti bisa cukup menambahkan 10-15 menit ya. Kalau presentasinya tidak lama. Kalau yang seperti ini sudah sangat lengkap sebenarnya, kita tadi sudah mendapatkan satu bentuk ya gambaran yang akumulatif ya terhadap berbagai sisi tentang tugas, kewenangan, syarat dan sebagainya. Mungkin beberapa hal ya yang kemudian bisa kita tambahkan, termasuk tadi tentang misalnya apa namanya pertanyaan Mas Ali ya, normal saya ini pertanyaannya kayak pertanyaan pejabat ya, wah anggota dewan kenapa harus gitu ya. Itu regulasi yang sudah ditentukan ya di aturan batas usia pensiun, baik itu dan tadi syarat hakim ya, Mbak Ayu, hakim itu kalau hakim agama harus PNS enggak? Enggak mungkin Ustadz. Enggak. Benda boleh hakim tidak PNS? Ya gimana? Di yang zaman dahulu atau zaman sekarang Ustadz? Yang tadi yang dibahas di zaman siapa? Tadi kan ada dua perbandingan, ada yang menurut ulama-ulama, ada yang dari peraturan dari Indonesia sendiri. Dari kelompok kami tadi kan mengambil kayak perbandingan kayak gitu. Oke. Tapi bahwa di pengadilan agama itu pakainya ulama atau rujukan perspektif regulasi undang-undang negara? Undang-undang negara. Nah, kalau undang-undang negara berarti PA ya, pengadilan agama, bukan PA ya. PA itu apa namanya, PNS enggak syaratnya? Di sini tercantum itu harus pegawai negeri Ustadz. Iya. Di ASN kan? Okay. Kalau ASN berarti dia mengikuti aturan dari regulasi ASN gitu, Mas Ali ya. Jadi kalau guru ya kan, berapa guru usia pensiun? 60 tahun ya. Kalau pegawai administrasi bukan guru 58 ya. Lalu kalau dosen 65 ya. Halo? Belum tahu ya. Kalau dosen itu 65. Seperti saya ini 65. Ya kan swasta betul, tapi regulasi itu berlaku baik swasta ataupun negeri, karena guru itu juga ada sertifikasi baik dia sebagai guru negeri ataupun guru swasta gitu. Jadi nanti teman-teman kalau berorientasi untuk menjadi pengajar
Ya, karena dari syariah kan dengan sertifikat tertentu mengikuti pelatihan kependidikan kan bisa menjadi guru. Itu bisa menjadi guru, bisa memperoleh sertifikasi guru sekalipun di sekolah swasta. Gitu. Nah, pensiunnya usianya 60-an. Atau jadi pengawas, supervisi, ada tambahan lagi 65 kalau tidak salah. Lalu kalau untuk dosen 65. Tapi saya bisa diperpanjang lagi sekalipun di swasta ya. Karena regulasinya sama negeri dan swasta, maka usianya menjadi 70 tahun. Kalau menjadi profesor. Ya, jadi Mas Imamul Haq ya misalnya gitu, kalau staf itu saja tidak sampai 65, 58. Nah, hakim dan lain sebagainya dengan pertimbangan atau pertanyaan, di kenapa 2 tahun dan sebagainya itu sudah ditentukan oleh negara, apalagi yang di PNS ya, itu sudah diatur. Kalau teman-teman juga mau tahu lagi, nanti di search lagi, bahkan termasuk pagu gaji. Gitu. Gajinya itu di ini, gitu. Ada eselon 1, ya, eselon 3 dan seterusnya. Seperti saya lektor, nanti lektor kepala ada sendiri. Guru besar, profesor itu tunjangannya 3 kali lipat dari gaji. Kalau misalnya PNS gajinya misalnya 3 juta, berarti ya kalau sudah berarti dia sudah 4 itu ya sekitar 4,5 ojek 5 begitu, maka gaji pokoknya sekitar 5 juta kalau guru besar ya, ditambah dengan tunjangannya 3 kali lipat 15 juta. Jadi kalau profesor itu paling tidak sebulan antara 15 sampai 20 juta. Asik kan? Asik. Tapi botak. Enggak rata-rata. Ya, botak aja. Enggak apa-apa kan, yang penting. Nah, saya kadang itu berpikir, iya kenapa ya profesor itu jarang yang pikun itu, ya jarang pikun. Artinya apa? Kalau teman-teman itu memaksimalkan otak ya, pikiran, sesungguhnya malah nggak pikun. Justru yang nganggur-nganggur wih lo cepet pikun. Kakek ngelamun ra jelas sih. Ya pola aneh calon-calon jombloers. Era pandemi itu 2 indikator ini, makanya hakim itu juga bingung. Satu ini kok pada nikah di KUA kok ya jarang gitu. Karena orang mau nikah itu repot. Padahal menurut saya pandemi seperti ini malah nikahnya murah. Karena social reasonings, alasan-alasan sosial itu jauh lebih mudah. Misalnya ya, Eli sama Sukna. Mbak Sukna semester berapa? 4 ya? Semester 4. Ya, ya oke. Kalau Mas Eli sama Mbak Ayu semester berapa? 4, Ustaz. Oh, 4 semua ya ini ya, oke. Mbak Anggun semester 6 ya? 4, Ustaz. Oh iya, satu kelas ini 4 semua ya. Iya, saya pikir yang sakwaya campuran 6. Oke, misalnya kalau ada yang 6 kan, misalnya Eli pasangan laki terus dapat semester 6 itu kan kedewasaan yang dipercepat kan, karena laki-lakinya nyenengi kakak kelasnya kan gitu. Wih, misalnya Mas Eli ya sama Mas juga nikah dengan pasangannya masing-masing, bukan Mas juga dapat Mas Eli. Itu ini contoh saja ya. Contoh saja Mas juga sama Mbak Ayu atau Mbak Sukna sama Mas Eli. Atau kalau mau dibalik nggak apa-apa. Contoh ini kan KHI itu, KHI kompilasi hukum Islam. Ini kan keluarga hukum Islam ya. Artinya pasangan ini ya Mas Yoga sama Mbak Ayu menikah di luar pandemi, social reasoningnya itu berat. Loh, yuk kamu nikah kok nggak ngabar-ngabari, kok nggak ada resepsi kan gitu. Itu berat tuh secara beban sosial. Apa by accident? Maksudnya mau ke KUA lalu kecelakaan ya. Kecelakaan motor atau apa enggak itu. Ya karena ini kalau Mas Eli sama Mbak Sukna misalnya ya kan, pakai jas kampus ya, pakai jasnya FAI, terus ngajak saya sebagai saksi, ngajak wali, udah nikah di KUA.
naik motor ya. Sini Sukna, wah, sini Dek Sukna, wah, naik motor. Belum boleh ya. Pokoknya diantar lah sama walinya, terus Eli sama temannya, misalnya saksinya siapa di sini. Khairuddin gitu, udah ke KUA, saya sebagai saksi juga, selesai. Pulang ke rumah udah nikah, itu udah halal. Gratis lagi. Pandemi loh, kok nggak ngabar-ngabari? Pandemi, nggak boleh, ada social distancing. Oh gitu, jauh lebih murah tuh. Ya, cukup pakai jas, hijab sah, udah selesai gitu. Nah ini hari ya hakim pengadilan agama itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena banyak perceraian di masa pandemi, banyak yang nggak tahan. Salah satu kuncinya adalah di perempuan. Karena begitu menaik ya situasi kondisi ekonomi, maka terjadi perhelatan yang cukup pelik di keluarga. Itu ya. Nah, saya tambahkan dikit ya. Tambahkan dikit impeachment ya, impeachment. Jadi impeachment itu apa? Instrumen ya, karena impeachment hakim adalah instrumen pertanggungjawaban hakim kepada warga negara, maka mekanismenya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Kalau impeachment hakim melibatkan parlemen, maka sudah seharusnya proses pemberhentiannya juga melakukan terlibat berbagai pihak gitu ya. Kita tahu bahwa ini hakim ya, tadi yang disebutkan Mbak Ayu di dalam perspektif kenegaraan kita, itu diberhentikan secara administratif oleh presiden selaku kepala negara, tadi melalui berbagai situasi yang sudah dijelaskan, apakah terhormat dan lain sebagainya. Saya kalau boleh pesan ya sejak awal bagi teman-teman yang calon menjadi hakim, kan kita tidak tahu Mas Eli Normansyah, Mas Yoga kan bisa juga kan nanti jadi hakim. Untuk saya sudah nggak berpeluang ya, karena pilihan saya memang menjadi dosen ya. Kemarin baru teman saya Mas Fanani itu menjadi hakim di Madiun. Pengadilan agamanya mendapatkan pelayanan predikat award pengadilan dengan layanan prima ya dari Mahkamah Agung, itu dapat penghargaan. Banyak teman-teman saya yang memang seangkatan itu menjadi hakim, dari yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada di macam-macam lah itu. Nah teman-teman nanti kalau kemudian juga Allah takdirkan menjadi hakim, ya nomor satu selain tadi syarat-syarat itu, menurut saya nomor satu ya adalah integritas diri. Integritas ini penting karena kalau tadi disebutkan misalnya beberapa kriteria hakim ya di ini ada beberapa PPT yang kemudian menjadikan hakim itu sebagai sosok yang dia mengadili dengan segala kewenangannya ya, termasuk kewenangan dia untuk mengadili, menyelesaikan sengketa, mengurus, mengawasi harta wakaf ya, mengawinkan wanita yang tidak punya wali bahkan begitu ya, mengurus hal-hal yang berhubungan dengan banyak hal itu sangat potensial. Saya katakan ini walaupun direkam ya, ruang-ruang kerja dalam dunia pengadilan itu membuka ruang untuk mendapatkan fee itu banyak. Tantangannya adalah tadi integritas untuk tidak menerima ini wani piro gitu. Dan itu cara supaya tidak terdeteksi itu gampang, banyak cara, mereka sudah punya cara itu. Untuk meneliti memang tidak mudah ya, tapi beberapa baik dari disertasi atau apa itu saya sudah baca
budaya ekonomi hakim di pengadilan itu menjadikan ragam peluang untuk riswah itu terjadi. Makanya hakim itu gajinya tinggi. Ya, jadi kalau Mas Ali pengen punya gaji tinggi, ya jadilah hakim negeri tadi. Dapat perumahan, ya, dapat istri ya. Nanti kan ada gugat cerai dan lain sebagainya ya, Anda putuskan, habis itu dideketin. Mbak sudah putus ya, mau sama saya enggak? PN. Ya jangan itu gampang. Kalau soal kayak gitu itu hakim bonusnya banyak itu. Pokoknya hati-hati. Makanya yang disampaikan oleh Rasulullah itu peluangnya ada dua yang masuk neraka ya salah satunya yang kayak begitu itu. Ya. Nah, itu ada salah satu sedulur saya yang jadi hakim. Gimana kalau saya memutuskan akhirnya mengarahkan untuk kemudian saya mereka akhirnya cerai gitu. Ya podo karo orang konsultasi ke saya, Ustadz gimana ini saya akhirnya jadi lanjut cerai atau tidak. Ya terserah awakmu ya kamu putuskan. Saya hanya bisa menimbang. Jadi supaya kita itu tadi terhindar dari penyebab perceraian keluarga seseorang itu kan harus hati-hati gitu ya. Itu penting dan hakim sekali lagi dia harus mandiri, independen. Kalau tadi juga disebutkan misalnya di beberapa situasi ya betapa kemudian saya ambilkan dari sini agak kecil tulisannya tapi nggak apa-apa ya sebagai tambahan di buku peradilan itu kita tambahkan 1-2 menit aja. Nah, kelihatan enggak ya? Ya, di sini ada hakim itu memiliki kompetensi yang beberapa kompetensi ikhtisas, kompetensi yang berhubungan dengan perkara. Jadi misalnya dia punya kompetensi hukum keluarga perdata khusus ya mengenai tata hukum ekonomi. Ada lalu di situ juga saya besarkan gitu. Ya, al-ikhtisas, al-miqdar, al-muayyan. Kompetensi ya. Berbagai kompetensi ini ada qadiyah al-muayyanah. Ya. Jadi tidak hanya usia tapi dia memiliki kompetensi yang bagus, ikhtisas al-makani ya tentang berbagai daerah hadis ya tentang hal-hal yang juga zaman al-muayyan, qadiyat ya tentang satu hal yang dia bisa mengadili berdasarkan madhab tertentu, madhab al-muayyan. Jadi hakim pada koridor tertentu itu memiliki kompetensi-kompetensi yang tadi kalau ditanya yang awal bagaimana orang tahu tentang kebijakan dan sebagainya, fit properties hakim itu luar biasa ya. Bahkan saya yang sampai sekarang itu ya Mas Ali, Mas Yoga ataupun yang lainnya, saya kadang nggak habis pikir ada syarat hakim itu tinggi badan. Coba Mbak Ayu nemukan nggak syarat hakim berapa tingginya? Enggak, Ustadz. Ada itu di Enggak PNS loh. menemukan. Kalau di dalam perspektif hukum Islam enggak ada. Jadi kalau Mas Eli 160 siap-siap aja nggak keterima jadi hakim loh. Ya, sekarang anu aja lah ya Mbak Anggun dan yang lainnya Mas Fahmi ya ini aja gitu realistis ya. Jadi kalau Anda tinggi badannya tidak lebih dari 162 jangan berharap jadi hakim. Nggak tahu itu. Padahal jane ya jadi hakim ini no, kursinya dhuwur iso ancet-ancet juga gitu. Dan enggak ada. Saya tanya ke dokter ada enggak hubungannya antara tinggi badan dengan kecerdasan di dalam memutuskan sesuatu. Enggak ada itu. Bahkan di dalam dunia persepak bolaan ya antara Ronaldo dengan musuh bebuyutannya siapa itu? Siapa Mas Ali? Yang kecil tuh. Messi. Nah, ada enggak Messi itu karena pendek lalu dia tidak memiliki strategi sebagai pengicik, pengicik. Ya, yang handal tidak ada kan, malah justru biasanya orang-orang yang agak tidak ini lincah dia di lapangan itu. Nah, itu kadang ya nanti ya kalau ada yang jadi Mahkamah Agung tolong direvisi itu ya nggak ada hubungannya antara kebijaksanaan dengan tinggi badan ya nggak ada apalagi persoalan bawaan dan lain sebagainya ancek-ancek kursi non dhuwur itu rampung ya desain-desain yang bersifat fisikal itu irasional di dalam dunia akademik
Ya, karena itu adalah taken for granted dari Tuhan yang itu menistakan sesungguhnya. Itu pandangan-pandangan kita. Makanya sesungguhnya karena Mahkamah Agung yang akan menentukan hakim, bahkan presiden, itu bisa meratifikasi, bisa merevisi hal-hal yang kemudian bersifat yang tidak berkeadilan. Kira-kira begitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, karena ini nanti ada kuliah lagi, beberapa materi tadi sudah sangat bagus sekali dipresentasikan dan diskusikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi next week ya. Kita sudah di meeting ke-4 ya. Mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan kita sudah bisa bersiap dengan UTS. Tapi nggak usah terlalu khawatir karena UTS-nya nanti diganti. Jadi teman-teman nanti saya uploadkan beberapa video ya dari yang sudah dibahas. Teman-teman cukup merisum, ambil 3 saja, bukan dari yang dia bahas. Sehingga teman-teman yang sudah dipresentasikan nggak perlu dirisum, ya perisum adalah materi yang lain. Nanti supaya teman-teman nggak usah terlalu ribet waktu UTS ya. Resume itu saja diupload waktu UTS sehingga teman-teman bisa belajar untuk mata kuliah yang lain, karena insya Allah nanti di April tanggal 2 kalau tidak salah Sabtu itu sudah Ramadan insya Allah ya. Baik, terima kasih. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan diberikan keberkahan dalam setiap ikhtiar yang sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih ya. Oke, makasih ya. Insya Allah bisa ketemu lagi. Tetap semangat walau belum disemangatin ayah. Iya, amin. Ya, jangan lupa sarapan ya, mumpung belum Ramadan.